Tapi teori konspirasi terkait COVID-19 itu sudah beredar sejak awal mula virus corona merebak. Tiga, dua, satu. Konspirasi take 1, kamera roll, action. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Anna Marsiana, Jalan-jalan bersama Anna Marsiana, dan Belajar bersama Anna Marsiana. Jadi, jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Cut. Topik kita kali ini adalah memenuhi permintaan beberapa orang, terutama Abimanyu yang udah 2 kali nagih ya. Ini saya penuhi permintaan Anda untuk membahas tentang teori konspirasi dan bagaimana pandangan saya tentang teori konspirasi terkait dengan COVID-19. Jadi simak baik-baik, ikuti terus. Akhir-akhir ini teori konspirasi makin viral, tentu dipicu oleh beberapa orang yang terkenal, ada Jerings, ada Yonglek, sehingga kemudian jadi heboh di mana-mana. Kemudian orang itu diwawancarai di TV dan seterusnya. Dan seperti biasa netizen pro kontra kalau pengikut dari artis terkenal itu lalu kemudian ikut menyebarkan dan seterusnya. Bagaimana tanggapan saya? Yang pertama, penting untuk diketahui bahwa teori konspirasi terkait corona ini bukan hanya viral akhir-akhir ini, tapi sudah beredar sejak awal mula virus corona merebak. Saya sendiri dari beberapa orang yang saya kenal, kebetulan orang-orang ini ada di luar negeri semua, itu mengirim saya video terkait teori konspirasi, kemudian tulisan terkait teori konspirasi, dan mereka menanyakan apa pendapatmu gitu ya. Saya catat sejak tanggal, saya lihat catatan saya, sejak awal Februari, terutama tanggal 13 Februari ini saya menerima kiriman artikel yang diklaim sebagai testimoni dari seorang jenderal pembesar di Cina yang mengaku dirinya sebagai intelijen Cina gitu ya. Sebut saja namanya Jenderal XYZ. Karena kita nggak bisa verifikasi jenderal ini benar apa enggak gitu. Memang ada fotonya, ada videonya gitu ya. Di mana jenderal itu mengklaim bahwa dia sebagai petinggi di Dinas Intelijen Cina, dia mengetahui banyak praktek-praktek intelligence, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia sudah sampai pada titik di mana tidak bisa menyimpan lagi soal konspirasi virus corona ini. Dalam ceritanya dia mengatakan bahwa ini ada persoalan jual beli senjata biologis antara orang-orang tertentu di dinas kemiliteran dan dinas intelligence di Cina dan di Amerika. Itu kira-kira klaim dia. Kemudian pada awal Maret saya juga menerima artikel yang diklaim ditulis seorang dokter yang ada di Italia yang mengatakan bahwa dia selama praktek menjadi dokter itu tidak pernah melihat kenyataan yang begitu mengerikan seperti yang dia lihat sekarang ini, di mana katanya pasien itu kondisinya itu mengalami perubahan yang sangat cepat, yang di luar nalar, kira-kira begitu ya, karena panjang lebar tulis dalam bahasa Inggris. Ini di-sharekan oleh teman yang dari Australia, dan dia mengatakan agak sulit untuk tidak berpikir bahwa ada konspirasi di balik itu.
Oke, kemudian masih bulan Maret saya juga menerima tulisan lain lagi yang menceritakan tentang konspirasi CIA bahwa virus corona ini adalah sengaja diciptakan di sebuah laboratorium di Amerika yang kemudian disebarluaskan melalui Dinas Intelijensia Militeri Amerika. Artikel ini menyebutkan tanggal-tanggal secara detail, misalnya buktinya tanggal 18 sampai 27 Oktober 19 itu ada yang namanya Military World Game di Wuhan, dan kemudian hanya 1 bulan sampai 2 bulan kemudian virus corona merebak di Wuhan. Jadi tidak terbantahkan lagi bahwa Military World Game inilah yang menyebarkan secara masif virus corona yang buatan Amerika ini. Masih bulan Maret, kali ini menerima video dari seorang teman yang tinggal di Amerika. Tanggal 29 Maret tepatnya, video dari channel YouTube milik Janet Osebard. Di video ini ada seseorang yang menampilkan serentetan speeches, serentetan pidato, kemudian dokumen-dokumen. Intinya video ini mengatakan bahwa Bill Gates ada di balik teori konspirasi ini. Video ini dengan sangat rinci menceritakan dari mana asal Bill Gates, pohon keluarganya, silsilahnya, ada keterlibatan dengan Rockefeller dan seterusnya yang ujung-ujungnya mengarah kepada ini adalah konspirasi Yahudi gitu ya, karena keturunan Yahudi sampai kepada nenek moyangnya melakukan apa, kekayaannya sangat rinci, sangat terdokumen dengan baik sehingga semua terkoneksi. Kalau Anda cari video yang saya sebutkan dari Janet Osebard tadi, Anda nggak menemukan lagi, nampaknya sudah dihapus oleh YouTube gitu. Nah, kemudian bulan April ada lagi konspirasi, ini agak lucu sih, tapi faktanya banyak yang nyebar di medsos saya lihat. Yaitu katanya virus corona ini disebar oleh pemilik bisnis jaringan 5G gitu. Saya sih nggak ngerti bagaimana korelasi antara jaringan 5G katanya untuk menjatuhkan jaringan 4G. Saya nggak tahu, tapi ini bulan April muncul. Nah, yang paling terakhir tentu teman-teman tahu adalah yang masih heboh sampai sekarang, yaitu video yang menampilkan seorang perempuan bernama Judy Mikovits, video berjudul Plandemics. Lagi-lagi ini sudah di taken down. Video ini nampaknya sangat mirip dengan video yang saya terima pada tanggal 29 Maret, tapi edisi yang berbeda dan juga oleh orang yang berbeda. Tapi nampaknya teorinya sama. Bedanya adalah di video Plandemic ini lebih banyak menyerang atau mengarahkan serangannya kepada juru bicara gugus tugas Corona USA dan juga kebijakan Trump. Kalau soal itu sih saya setuju, kebijakan Trump banyak yang nggak benar, tapi itu hal lain lagi gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang agak lucu untuk dipercaya, tapi faktanya Plandemics ini di-share oleh ribuan atau ratusan ribu atau mungkin sudah sampai jutaan sebelum di taken down oleh YouTube gitu ya. Dan banyak orang mempercayainya. Yang menarik adalah saya menerima ya. Saya menerima, sama sekali saya tidak pernah mencari, kecuali yang terakhir, Plandemic. Yang terakhir saya mencari karena saya melihat kok heboh di medsos ya, tapi ketika saya cari sudah taken down, lalu saya mencari sumber-sumber yang lain yang membahas tentang Plandemic. Jadi kecuali Plandemic, semuanya saya menerima, tidak pernah mencari. Gitu. Tapi catatan pertama yang saya mau berikan adalah, Anda tahu bahwa saya menerima banyak teori konspirasi sejak bulan Februari sampai hari ini. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah men-share satupun itu. Kenapa? Apakah saya tidak percaya teori konspirasi? Apakah saya anti teori konspirasi? Tunggu dulu.
Yang pertama kita harus bahas sebetulnya apa sih teori konspirasi itu, dan kenapa banyak orang percaya teori konspirasi. Yang pertama, teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan fenomena-fenomena dengan mengatakan bahwa penyebab tertinggi dari serangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar kita adalah sesuatu yang bersifat rahasia dan merupakan hasil persekongkolan tingkat tinggi dari para elit tertentu yang direncanakan secara diam-diam oleh tadi sekelompok orang-orang yang punya kuasa, mungkin kuasa politik, mungkin kuasa uang, mungkin kuasa etnis atau agama tertentu gitu ya, yang mencoba menguasai dunia, ini kalau teori konspirasi besar, atau mencoba menancapkan cakarnya baik secara finansial maupun secara politik agar bertahan dari generasi ke generasi. Kira-kira seperti itu. Dalam sejarahnya bukan hanya soal COVID-19 ini yang menimbulkan teori konspirasi. Anda pasti, saya yakin Anda pasti pernah dengar atau lihat video yang mengatakan Michael Jackson itu masih hidup. Oh, buktinya ada orang yang melihat dia di Spanyol, ada yang melihat dia di negara di Eropa. Ya, itu salah satu teori konspirasi yang mengatakan bahwa kematian Michael Jackson itu dipalsukan gitu. Ada teori konspirasi di balik itu. Kemudian Anda mungkin juga pernah ikuti teori konspirasi tentang kematian Avril Lavigne. Sama teorinya katanya, oh dia tuh sebenarnya udah mati. Yang sekarang ini sosok kembaran dalam tanda petiknya gitu. Ada banyak artis yang terkena teori konspirasi. Ada juga teori konspirasi ini saya yakin 100% Anda pasti tahu. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa etnis Yahudi itu dari dulu ingin menguasai dunia melalui gerakan kelompok rahasianya, yaitu kelompok Illuminati dan Freemason. Sama gitu. Nah, teori konspirasi ini sudah berkembang sejak lama, jadi soal COVID-19 itu bukan sesuatu yang baru. Bayangkan seandainya saya bersikap gampang nge-share apapun yang saya terima dari awal Februari sampai hari ini gitu ya. Apa enggak saya akan ditertawakan karena ada minimal saya hitung tadi 5 teori konspirasi yang berbeda-beda. Apa enggak Anda akan tertawa ngekek-ngekek di belakang saya? Masya Allah, ini orang bego banget ya gitu. Jadi teori konspirasi yang mana yang harus saya percaya gitu? Ada berbagai macam teori konspirasi, itu yang pertama. Jadi sikap saya adalah, dan sekaligus saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, lepas Anda orang yang pro atau anti teori konspirasi. Yang pertama, saya selalu memperlakukan teori konspirasi sebagai berita yang harus saya cross-check kebenarannya. Karenanya, saya memperlakukan prinsip saring sebelum sharing. Yang kedua yang masih terkaitan dengan saring sebelum sharing, yaitu yang saya katakan tadi, selalu cek 2 kali, 3 kali. Yang pertama tentu harus kita cek dari mana sumbernya gitu. Siapa yang menyebarkan pertama kali, siapa yang mengembangkan teori ini. Kenapa? Ini penting. Saya orang yang percaya bahwa knowledge is always subjective. Artinya pengetahuan, apalagi informasi, itu sebetulnya sangat subjektif. Sangat tergantung pada siapa yang mengembangkannya. Tentu ada aspek objektivitasnya, misalnya kita bicara sains gitu ya. Tapi toh pun tetap sains, siapa yang mengembangkan memang selalu ada aspek subjektivitas. Dalam konteks itu saya memang selalu tidak mau langsung percaya sebuah berita, sebuah artikel atau sebuah tayangan yang saya terima sebagai sesuatu yang
bisa saya terima kebenarannya, apalagi dengan embel-embel, ini yang ngirim teman saya dari sumber aslinya. Kebetulan saya selalu menerima dari teman-teman dari luar negeri gitu ya. Karena saya orang yang percaya luar negeri tidak berarti punya validitas yang lebih dibanding dalam negeri. Semuanya sama, semuanya berhak menerima yang saya sebut the benefits of the doubt. Apa itu benefits of the doubt? Adalah sebuah sikap yang layak untuk kita kembangkan. Pada satu sisi tidak serta-merta mudah mempercayai orang, berita, rumor. Pada sisi lain juga untuk tidak serta-merta menghakimi pasti salah, pasti bohong. Tidak. Baru kita mengambil keputusan benar atau tidaknya setelah kita punya informasi yang lengkap, yang mampu membantu kita untuk mengambil keputusan yang kurang lebih mendekati tepat. Gitu. Kuncinya apa agar kita bisa mengembangkan sikap benefits of the doubt secara tepat? Gitu adalah kita harus mau mengumpulkan fakta-fakta yang imbang, jangan hanya mengumpulkan fakta yang kita anggap mendukung keyakinan kita gitu. Kalau kita hanya mengembangkan fakta-fakta, data-data yang mendukung keyakinan kita, maka kita sebetulnya sudah terjebak kepada sebuah cara pikir yang sesat atau yang kita sebut sesat pikir gitu ya, logical fallacy, yang disebut sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi, yaitu cara pikir yang seolah-olah kita mengumpulkan banyak fakta, tapi kita hanya kumpulkan, cari gitu ya, entah di Google, entah di mana, cari fakta-fakta yang mendukung yang kita yakini. Kalau ada fakta yang bertentangan yang kita yakini, jangan ini kita buang gitu. Nah, kalau itu yang kita kembangkan, maka kita masuk ke dalam jebakan logical fallacy atau sesat pikir yang disebut bias konfirmasi. Jadi untuk mengembangkan benefits of the doubt, jadi kita harus mengembangkan menggali sebanyak mungkin fakta baik yang pro maupun yang kontra sampai kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang balance dan kemudian kita membuat keputusan. Apakah keputusan kita akan pasti benar? Belum tentu. Tapi minimal kita sudah mengumpulkan fakta dan data dan membawa kepada sikap kritis. Saya yakin ketika itu kita lakukan, kita tidak mudah terjebak kepada harus anti atau harus mendukung sebuah, dalam hal ini teori konspirasi. Terkait dengan cek fakta tadi, gampang kok cara ngeceknya. Tinggal tulis saja cek fakta lalu apa? Konspirasi COVID-19. Nanti Anda akan menemukan banyak tulisan tentang fakta-fakta yang Anda cari. Di dunia internasional ada situs yang bernama factcheck.org. Ini adalah sebuah situs yang biasanya akan menayangkan entah teori konspirasi atau berita-berita hoax terkait peristiwa-peristiwa yang sifatnya internasional atau lokal, tapi memang lebih banyak lokal yang ada di USA maupun Eropa. Yang terakhir dari sikap yang saya kembangkan adalah biasanya saya akan menimbang untung ruginya. Apa untungnya kalau saya percaya teori konspirasi ini? Apa ruginya kalau saya percaya? Begitu sebaliknya. Nah, saya harus mengatakan bahwa dibanding untungnya, lebih banyak ruginya untuk mempercayai teori konspirasi. Ruginya adalah ketika kita mempercayai begitu saja teori konspirasi, maka sepertinya itu secara otomatis otak kita bekerja secara tidak balance lagi. Seperti saya katakan, kita cenderung untuk terjebak kepada logical fallacy, yaitu confirmation bias tadi atau bias konfirmasi. Kita hanya akan mencari fakta-fakta pendukung saja. Yang kedua, ruginya kita juga kita mudah menyalahkan pihak-pihak tertentu tanpa didukung bukti-bukti yang valid gitu. Nah, kalau kita kemudian sudah berprejudice, sudah berasumsi bahwa ada tokoh tertentu yang layak disalahkan di balik ini, dan kemudian
eh, biasanya kita ingin kita didukung oleh orang lain, makin banyak orang mendukung kita, kita makin bahagia, lalu kita share gitu. Maka bahaya dari dengan mudah percaya teori konspirasi adalah kita bisa tanpa sadar mendorong sebuah gerakan untuk membenci orang tertentu, tokoh tertentu, etnis tertentu, mungkin juga pemerintah yang kemudian mungkin tanpa kita sadari itu memobilisasi orang untuk melakukan gerakan yang lebih didasari oleh kebencian daripada didasari oleh rasional gitu. Bahaya berikutnya adalah kita menjadi tidak percaya sains. Padahal bagi saya, kalau kita meninggalkan sains, habislah harapan untuk kemajuan di dunia ini. Kalau orang tidak percaya sains, maka konsekuensinya kita akan kembali mengalami setback, percaya kepada yang metafisik, yang tidak kelihatan, mitos-mitos. Orang tidak lagi berpikir kritis. Bahaya berikutnya, kalau saya tidak bersikap kritis dan percaya begitu saja kepada konspirasi adalah saya menjadi sosok yang irresponsible. Apa artinya? Menjadi sosok yang tidak bertanggung jawab, karena toh pun ada kambing hitam yang bisa saya salahkan. Terkait COVID-19 ini misalnya saya bisa mengatakan, oh ini kan kesalahan Bill Gates itu, kurang ajar si Bill Gates ini. Jadi saya nggak mau lagi lah disuruh self quarantine. Enak saja Bill Gates yang buat masalah, saya suruh self quarantine. Enak aja militer CIA yang buat ini, saya yang sekarang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, saya harus tinggal di rumah, harus pakai masker. Ini omong kosong semua. Saya menjadi sosok yang irresponsible atau tidak bertanggung jawab. Siapa yang rugi? Saya sendiri. Karena misalnya sains mengatakan lepas dari ini adalah konspirasi atau tidak, sains menunjukkan bahwa karakter dari virus corona itu adalah cepat mengalami mutasi. Dan karena dia cepat mengalami mutasi, karena penyebarannya sangat cepat, maka pilihan terbaik adalah lakukan pencegahannya mulai dari diri sendiri. Mulai dari semua soal higien, mencuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah, konsumsi vitamin, makan teratur, makan buah-buahan dan sayuran yang lebih banyak dan seterusnya. Pilihannya adalah itu. Nah, kalau saya sudah nggak percaya pada sains dan menyalahkan 1, 2, 3 orang, lalu saya mengatakan saya nggak mau gitu. Nah, saya sendiri yang rugi, dan tentu kemudian keluarga saya rugi, dan karena saya nggak percaya, saya keluar, maka saya juga merugikan komunitas dan publik secara umum. Saya tidak hendak mendorong Anda agar jangan pernah percaya teori konspirasi, tapi timbanglah untung ruginya. Dan karena lebih banyak kerugiannya, saya ingin mengatakan untuk selalu lebih hati-hati, kritis, dan mungkin teori konspirasi itu benar. Tapi kalau toh itu benar, nggak ada keuntungannya buat saya. Jadi saya sementara mempercayai teori konspirasi, seandainya Anda mempercayai teori konspirasi, saya tidak akan melalaikan bahwa ada sains yang terus dikembangkan di balik isu tertentu, misalnya terkait virus corona atau COVID-19 ini. Anda boleh percaya teori konspirasi CIA, teori konspirasi 5G, teori konspirasi Bill Gates, tapi satu hal yang tetap harus Anda kembangkan adalah selain give it the benefits of the doubt tadi adalah tetap cek dan pegang sains, bahwa hanya kalau kita percaya kepada sains dan mengikuti perkembangan sains, kita bisa melindungi diri sendiri dan publik. Jadi apa kesimpulannya? Saya anti atau pro teori konspirasi. Terhadap teori konspirasi secara umum, saya bisa katakan bahwa saya sebetulnya terbuka. Saya tidak mau mengatakan saya anti atau saya pro. Seperti saya katakan, saya akan gali, saya akan cari fakta, jadi secara umum terbuka.
Karenanya saya juga menghargai Anda, mau pro atau anti, saya menghargai, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Kalau semua orang harus pro atau semua orang harus anti, ya pengetahuan tidak berkembang gitu kan. Jadi saya menghargai kebebasan berpendapat sepanjang jangan sampai kita mengabaikan diri kita sendiri. Bagaimana terkait dengan teori konspirasi COVID-19 ini? Saya pro atau anti? Untuk sementara saya harus mengatakan belum ada yang saya sepakati dari 5 teori konspirasi COVID-19 ini. Mengapa? Karena yang pertama, hampir semua teori konspirasi COVID-19 ini sangat sulit untuk cari bukti pembenarnya. Yang saya dapatkan, saya temukan lebih merupakan serentetan kebetulan gitu. Pasti ada yang mengatakan bahwa kalau sampai kebetulan itu bertubi-tubi, masa sih tidak ada sesuatu di belakangnya? Mungkin. Tapi kalau tetap tidak ada bukti yang mampu membuat saya membuktikan sebaliknya, kan saya nggak bisa melawannya gitu kan. Apalagi kalau keputusan untuk mendukung teori konspirasi saya hanya karena serentetan kebetulan yang bertubi-tubi tadi, tidak ada untungnya bagi saya gitu. Yang saya lihat lebih banyak kerugiannya. Ya untuk apa? Alasan ketiga adalah selain tidak ada bukti, tidak menguntungkan, juga kalau saya lihat hampir semua teori konspirasi itu sangat mudah debunking gitu ya. Apa debunking? Sangat mudah untuk dipatahkan. Misalnya teori yang paling viral akhir ini deh, pandemik gitu. Sebetulnya ketika kita membacanya kita bisa tertawa sendiri loh sama Ibu Dokter Yudi My Covid ini. Karena agak aneh Ibu dokter. Misalnya dia mengatakan, oh masker itu malah mengaktifkan virus gitu. Kenapa? Karena virus yang sudah terlanjur nempel lalu kita tutup pakai masker, ya virusnya masuk gitu. Sebagai seorang dokter sebetulnya harusnya dia paham pakai masker atau tidak. Kalau virus sudah nempel di hidung Anda atau di sekitar mulut Anda, itu akan sangat mudah untuk terserap gitu. Kemudian ketika dia mengatakan, oh vaksin itu tidak ada yang berfungsi maksimal gitu. Saya kira itu juga terlalu mengeneralisir gitu. Kita tahu kasus polio, campak, demam kuning itu mengalami penurunan drastis angkanya karena program vaksin nasional di banyak negara. Saya kira data itu sangat mudah kita dapat di luar sana. Atau kalau yang dimasalahkan itu vaksin flu gitu ya. Kalau di Indonesia kita hampir tidak ada yang vaksin flu, tapi di Eropa itu penting sekali. Di mana mungkin vaksin flu itu tidak seefektif yang diharapkan. Ya karena ternyata virus flu itu berbeda-beda gitu ya. Saya juga baru tahu bahwa virus flu itu ternyata berbeda-beda. Jadi kita shot vaksin flu yang ini, yang lagi muncul ternyata virus flu yang itu gitu ya. Jadi itu menjadi tidak terlalu efektif. Begitu juga dengan teori konspirasi yang lain-lain. Pilihannya itu sulit dibuktikan atau mudah dipatahkan argumentasinya. Jadi dengan alasan seperti itu sampai hari ini saya memilih untuk sementara belum ada teori konspirasi. Sementara artinya kelak suatu hari mungkin saya akan berubah pikiran. Ya bisa saja, namanya juga ilmu pengetahuan berkembang, penggalian saya berkembang gitu. Jadi bagi saya sementara posisi saya saat ini sementara belum ada teori konspirasi yang saya ikuti. Pertanyaannya mengapa kok masih ada atau banyak malah jumlahnya orang yang percaya pada teori konspirasi? Ya yang pertama itu hak mereka gitu ya. Yang kedua mungkin karena apa ya, kita mempercayai teori konspirasi ini seperti saya katakan di muka tadi kan membuat adrenalin kita itu rushing gitu ya. Ya mungkin orang tersebut sedang excited dengan penggaliannya dan baru sampai di sana ya sudah
sudah terlanjur mempublikasikan itu mungkin. Tapi yang ketiga menurut saya karena kita sebagai manusia ada waktunya di mana kita stuck secara psikologis, secara mental dan merasa udah bosan dengan banyak hal, lalu butuh sosok di luar sana yang harus kita salahkan, dan teori konspirasi selalu menyediakan sosok, tokoh, kelompok yang kita salahkan. Nah itu secara psikologis sering melegakan psikologi kita, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Nah saya sih tidak mau gitu. Jadi menutup kesimpulan ini, saya mau menyampaikan harapan saya, mudah-mudahan COVID-19 ini tidak ada tidak ada yang mencoba untuk mengambil manfaatnya secara politis, karena di negeri ini kita melihat jelas sekali ada banyak pihak-pihak yang mencoba mengambil manfaat secara politis, dan secara global saya betul-betul berharap misalnya tidak ada aspek perang dagang yang membuat vaksin mungkin diperlama atau bagaimana, atau kemudian kebijakan-kebijakan itu saling tarik-menarik karena ada kepentingan dagang dan seterusnya. Saya betul-betul berharap itu tidak terjadi. Itu saja. Apakah di sana ada teori konspirasi? Ada celah untuk masuk ke sana, tapi untuk sementara saya belum bisa mengatakan apa-apa. Jadi ini pembahasan kita hari ini tentang teori konspirasi secara umum, terutama teori konspirasi COVID-19. Mari kita terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri.